Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha dawa minuman rempah dawa jahe. Sebelum kita masuk ke materinya, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini dan juga Ibu dosen kita Ibu Lela Elvira SEMM yang telah berkenan hadir dan hadir pada hari ini. Itu di sini saya tidak sendiri. Saya Indra Setiawan bersama rekan-rekan saya ada Mila Aulia Kamila dan Aditya Fitrian. Itu nama-nama. Assalamualaikum. Di sini yang pertama ada jadi yang mengenai info, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daya usaha bidang manajemen usaha Jawa Jahe yang menawarkan minuman berbahan usaha dan berkualitas khas dan kemasan modern. Dengan menggunakan bahan alami berkualitas, Jawa Jahe tidak hanya menyediakan minuman sehat, tetapi juga melestarikan minuman tradisional Indonesia. Didukung oleh kualitas produk, lokasi strategis, dan pemasaran digital, usaha ini mampu bersaing di industri kuliner yang terus berkembang. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan mengenai Jawa Jahe. Yang pertama yaitu bagaimana potensi pengembangan usaha. UMKM Jawa Jahe ditinjau dari ketersediaan bahan baku, permintaan pasar, dan peluang pemasaran digital. Lalu yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha UMKM Jawa Jahe, terutama dalam aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Lalu yang ketiga, bagaimana peluang pengembangan usaha UMKM Jawa Jahe agar dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha ini. Lalu di sini ada profil usaha. Dawa minuman rempah atau yang dikenal sebagai Dawa Jahe merupakan usaha minuman herbal di bawah naungan PT Aneka Kuliner Sejahtera yang menghadirkan minuman berbahan rempah alami khas Nusantara dengan konsep modern. Perusahaan berkomitmen menyajikan produk berkualitas menggunakan 100% rempah pilihan dan rempah pilihan seperti madu murni, terus bersertifikat untuk menjaga citra rasa, lalu manfaat kesehatan serta keamanan produk. Dawa minuman rempah memiliki visi menjadi minuman rempah pilihan utama masyarakat Indonesia, sekaligus turut melestarikan warisan kuliner Nusantara melalui inovasi minuman tradisional yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Untuk konsep usaha ini, Dawa Jahe adalah perusahaan minuman herbal berbahan dasar jahe yang berada di bawah naungan PT Aneka Kuliner Sejahtera dan dikembangkan melalui sistem kemitraan untuk franchise dengan beberapa cabang di berbagai wilayah. Usaha ini mengusung konsep minuman rempah tradisional yang dikemas secara modern, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini. Nggak cuma itu, produk Dawa Jahe diracik langsung saat pemesanan menggunakan bahan alami, sehingga menghasilkan minuman segar, bercita rasa khas, serta memiliki nilai kesehatan dari kandungan rempah Nusantara. Untuk aspek hukum, Dawa minuman rempah yang berkembang melalui sistem cabang dan franchise, yang produknya langsung dipasarkan telah bersertifikat halal, lulus uji laboratorium, serta didukung legalitas usaha berupa NIB, NPWP,
dengan lokasi usaha yang strategis dan pengelolaan yang baik. Usaha ini juga memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang dan meningkatkan kepercayaan konsumen di Indonesia. Lalu ada aspek pemasaran SPO. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Dawa Minuman Rempah melakukan segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup serta kebutuhan konsumen terhadap minuman sehat berbahan alami. Produk ini ditawarkan khusus kepada masyarakat yang menyukai minuman herbal dengan konsep yang lebih modern dan praktis. Yang kedua ada yaitu di mana target pasar Dawa Jahe mencakup kalangan remaja, mahasiswa, pekerja hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap kesehatan dan lebih menyukai minuman herbal yang praktis. Lalu yang ketiga ada positioning, di mana Dawa Jahe mempromosikan produknya sebagai minuman rempah modern yang memiliki cita rasa khas berbahan alami, menyehatkan serta mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Nusantara. Lalu ada beberapa pemasaran digital. Pertama ada produk minuman herbal berbahan rempah seperti jahe, kunyit, dan madu yang menyehatkan serta memiliki cita rasa khas Nusantara, di mana harga yang terjangkau berkisar 10.000 sampai 18.000 per cup dan sesuai dengan kualitas sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Itu untuk yang pricing. Lalu ada place. Dawa Jahe ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang. Kayu ini daerah Bekasi Selatan, di mana salah satu akses utama dengan akses yang sangat mudah dilalui lalu lintas yang ramai. Lalu ada promosi dilakukan dengan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan konten menarik seperti produk dan informasi lainnya. Lalu ada people, karyawan yang memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap daya tarik pada tunjangan ini. Lalu ada proses, di mana proses produksi dilakukan secara higienis melalui pemilihan bahan dapur, tempatnya hingga penyajian produk. Lalu ada physical evidence yang memiliki kemasan menarik, higienis, serta identitas merek yang mudah dikenali oleh konsumen. Lalu di sini ada analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Mana yang strength ini faktor internal yang mempengaruhi menjadi keunggulan usaha Dawa Jahe, memiliki konsep usaha yang unik menggunakan bahan alami serta didukung oleh legalitas usaha yang lengkap seperti NIB, NPWP, sertifikasi halal, dan hasil uji laboratorium sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada faktor internal ini menjadi keterbatasan usaha, termasuk kelemahan yang dimiliki antara lain belum tersedia pada platform pesan antar online, sehingga jika ingin membeli produk Dawa ini, kalian harus ke lokasinya atau langsung. Untuk objektifnya, faktor eksternal dapat mendukung perkembangan usaha, meningkatkan tren gaya hidup sehat, tingginya minat terhadap pembelajaran serta perkembangan pemasaran digital menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Lalu yang terakhir ada faktor eksternal yang berpotensi menghambat usaha, di mana persaingan yang semakin ketat, fluktuasi harga dan bahan baku, lalu perubahan dan preferensi konsumen yang jadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Di sini selanjutnya ada aspek keuangan. Jadi modal awal yang dikeluarkan oleh Dawa Jahe itu sebesar 10 juta. Itu untuk pembelian ruang usaha sebesar 4 juta, peralatan produksi sebesar 2 juta,
bahan baku awal sebesar 1.500.000, kemasan produk sebesar 300.000, dan sewa tempat dari operasional awal sebesar 2.200.000. Jadi total pendapatan sebesar 10 juta. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi. Dari hasil laporan laba rugi untuk periode selama 1 bulan, DOJH menghasilkan total pendapatan sebesar 17.500.000 dengan setelah pengurangan dari biaya operasional meliputi bahan baku yaitu ada jasa mineral sebesar 1.920.000, gula aren sebesar 1.550.000, madu sebesar 2.400.000, kemasan sebesar 300.000, gas sebesar 88.000, listrik dan sewa rokok sebesar 450.000, dan gaji karyawan sebesar 3 juta. Jadi total biaya operasionalnya sebesar 9.898.000, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 7.602.000. Selanjutnya di sini ada laporan aktivitas. Jadi berdasarkan hasil laporan aktivitas ini, DOJH menghasilkan kas bersih operasional sebesar 7.602.000. Meskipun pada awal usaha terdapat pengeluaran investasi sebesar 10 juta untuk pembelian gerobak dan juga peralatan, tetapi kebutuhan tersebut masih bisa ditutup oleh modal pembeli sebesar 10 juta. Jadi administrasinya masih tetap stabil. Untuk break-even point atau titik impas, produksi usaha diperkirakan sebanyak 1.200 lap per bulan, jadi perharinya itu sekitar 40 lap. Biaya hari kontraknya itu sebesar 5.207 dan harga rata-rata dijual per lapnya itu sebesar 15.000. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh contribution margin sebesar 9.793 per 9.793 rupiah per lap. Dengan biaya tetap sebesar 3.650.000, maka titik impas tercapai pada penjualan sekitar 373 lap atau sekitar 5.595.000. Selanjutnya di sini ada profit margin. Jadi profit margin dari DOJH ini sebesar 43,44%. Jadi setiap 100 rupiah penjualan, usaha mampu menghasilkan laba sekitar 43,44 rupiah. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitasnya itu cukup tinggi. Selanjutnya PB period atau pengembalian investasi. Pengembalian investasi DOJH ini sekitar 1,31 bulan atau 1 bulan lebih 10 hari. Jadi bisa dibilang pengembalian modalnya itu sangat cepat. Selanjutnya return on equity atau ROE itu sebesar 76,02%. Maka ini menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah modal yang ditanam mampu menghasilkan laba sekitar 76,02 rupiah. Jadi nilai ROE ini yang tinggi menandakan penggunaan modal yang sangat efektif. Selanjutnya di sini ada aspek teknik dan operasi. Dewa Minuman Rempah memiliki sistem teknis dan operasional yang baik dengan proses pembuatan minuman secara langsung selama pemesanan. Produk dibuat dari bahan alami seperti jahe merah, gula aren, dan madu dengan tetap memperkenalkan metode tradisional. Selain itu memperhatikan kebersihan dan standar operasional, usaha ini juga didukung oleh lokasi yang strategis dan pelayanan yang baik. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen dan organisasi. Dewa Minuman Rempah ini memiliki sistem manajemen yang baik dan terstruktur, sehingga pembagian tugasnya itu jelas, dan operasionalnya yang terstruktur serta tidak sama masyarakat yang efektif. Nah, sistem cabang dan franchise yang diterapkan juga mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dewa Minuman Rempah ini memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, kemudian membuka peluang usaha melalui franchise, serta mendukung penggunaan bahan baku lokal. Selain itu, usaha ini turut meningkatkan minat masyarakat terhadap minuman herbal dan gaya hidup sehat melalui konsep tradisional dan dikemas secara baik.
Dawa minuman rempah atau yang dikenal sebagai dawa jahe memiliki dampak lingkungan yang relatif rendah karena menggunakan bahan baku alami dan proses produksi yang sederhana. Meskipun demikian, penggunaan kemasan sekali pakai tetap perlu diperhatikan melalui pengelolaan sampah yang baik dan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Lalu di sini ada aspek resiko bisnis. Dawa jahe menghadapi resiko berupa persaingan usaha, fluktuasi harga dan bahan baku serta perubahan tren konsumen. Namun dengan konsep usaha yang kuat, identitas brand yang jelas, variasi produk yang beragam dan loyalitas pelanggan yang baik, usaha ini memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang di masyarakat. Di sini ada potensi usahanya. Dawa jahe memiliki potensi perkembangan yang baik. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman sehat berbahan alami didukung oleh produk yang berkualitas, variasi menu yang cukup banyak dan beragam, terus serta sistem cabang yang franchise. Usaha ini memiliki peluang besar untuk memperluas pasar dan terus berkembang di masa depan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dawa minuman rempah atau yang dikenal dengan dawa jahe memiliki prospek yang baik dan layak dikembangkan karena didukung oleh produk berkualitas, variasi menu yang beragam, serta konsep usaha yang menarik. Selain memiliki legalitas dan jaminan kualitas produk, usaha ini juga menunjukkan kinerja keuangan yang baik melalui laba yang diperoleh, arus kas yang positif dan pengembalian modal yang benar. Dengan dukungan sistem cabang dan franchise, dawa minuman rempah memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di industri minuman masyarakat. Lalu untuk sarannya di sini, dawa jahe disarankan untuk terus menjaga kualitas produk, pelayanan dan konsep tradisional modern yang menjadi ciri khas usaha pemasaran digital melalui media sosial perlu dioptimalkan serta didukung dengan kerjasama promosi dari influencer, terus dan kegiatan UMKM lainnya. Selain itu, sistem pencatatan keuangan harus dipertahankan secara konsisten untuk mendukung perkembangan franchise tiap cabangnya. Lalu pengembangan fasilitas outlet seperti penambahan area tempat duduk dan penataan parkir juga perlu dilakukan guna meningkatkan kenyamanan konsumen atau customer. Ini untuk dokumentasi kita waktu melaksanakan wawancara. Ini agak kurang ya. Ini outletnya dari dawa minuman rempah, itu dawa jahe. Lalu ini untuk kru atau staff di outlet tersebut. Ini untuk minumannya yang kita pegang itu ada berbagai macam, dari yang punya bestseller sampai yang biasa aja. Oke, sudah selesai presentasinya. Sekarang kami buka untuk 3 pertanyaan dari 3 kelompok yang berbeda. Jadi Perkenalkan, nama saya Muhammad Juli, perwakilan dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, yang pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha? Terus pertanyaan kedua, apa langkah yang dilakukan jika terjadi masalah dalam operasional usaha? Pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi kelayakan usaha jika biaya operasional meningkat di masa yang mendatang? Sudah. Perkenalkan, saya Leni Fatia dari kelompok 4. Pertanyaan pertama itu, dalam aspek keuangan, berapa lama waktu yang dibutuhkan
gawat jahe untuk mencapai break-even point dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap tercapainya titik impact tersebut. Pelan-pelan dari ulang coba. Kencengin dikit ya. Ada di grup kan? Ada di grup. Next, yang kedua, pada analisis SWOT disebutkan bahwa gawat jahe belum tersedia di platform pesan antar online. Mengapa belum memanfaatkan platform tersebut? Padahal layanan tersebut dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mengingat tren minuman herbal saat ini sedang meningkat, bagaimana strategi gawat jahe untuk mempertahankan minat konsumen dalam jangka panjang apabila tren tersebut mengalami penurunan di masa yang mendatang. Saya Finalia Baren, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa konsumen harus memilih Dewa Jahe dibandingkan minuman herbal lainnya yang sudah lebih dikenal di pasaran. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan yang diterima. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi Dewa Jahe untuk menarik konsumen muda yang cenderung lebih menyukai minuman kekinian daripada minuman herbal. Pertanyaan dari Nisa Muhammad. Pertanyaan pertama, dalam aspek keuangan, berapa lama waktu yang dibutuhkan konsumen untuk mencapai titik KDP dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap tercapainya titik tersebut? Nah, tadi dijelasin kalau misalnya DC ini DOJ-nya akan mencapai KDP tersebut pada penjualan di 373 per bulannya, atau setara dengan pendapatan sekitar 5.595.000. Dengan rata-rata penjualannya itu satu bulan di 1.200 tak. Jadi titik imas dapat tercapai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap tercapainya DNP adalah jumlah penjualan produk, harga jual markup, serta kemampuan perusahaan mengendalikan biaya tepat dan biaya variabel. Untuk pertanyaan yang kedua, pada analisis SWOT disebutkan bahwa Dewa Jahe belum tersedia di platform pesan antar online. Maka perusahaan belum memanfaatkan platform tersebut, padahal layanan tersebut dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Jadi berdasarkan hasil observasi, saat ini Dewa Jahe masih mengandalkan pemesanan melalui WhatsApp bisnis dan Instagram juga sistem pengambilan langsung oleh konsumen. Kemungkinan pertama adalah menjaga kualitas dan keseluruhan produk, menghindari biaya tambahan dari platform pesan antar, serta fokus pada penjualan yang langsung di online. Namun pemakai platform seperti GoFood atau GrabFood dapat menjadi peluang pengembangan di usaha yang mendatang. Pertanyaan ketiga itu mengingat tren minuman herbal saat ini sudah meningkat, bagaimana strategi Dewa Jahe untuk mempertahankan minat konsumen dalam jangka panjang apabila tren tersebut mengalami penurunan di masa mendatang? Jadi untuk mempertahankan minat konsumen, Dewa Jahe terus menjaga kualitas produk, mempertahankan ciri khas paduan tradisional dari Jomblo dan mempertahankan melakukan inovasi produk serta memperkuat kualitas digital. Terus perusahaan juga dapat meningkatkan mayoritas pelanggan melalui adanya promosi, komunikasi manfaat kesehatan produk dan menjaga konsistensi pelayanan di setiap cabang agar konsumen ini tetap memilih Dewa Jahe meskipun mengalami penurunan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sumber yang pertama tadi tadi bagaimana perusahaan mengelola juga yang dihasilkan dari biaya usaha. Nah, untuk proses mengelola dari desa tersebut, mereka menjaga kebersihan area usaha dan memanfaatkan bahan baku alami yang menghasilkan limbah organik yang terurai. Dan itu perusahaan disarankan menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak limbah. Untuk pertanyaan kedua, apa langkah yang dilakukan untuk menjadi masalah dalam operasional perusahaan? Perusahaan mengatasi masalah operasional dengan menerapkan standar operasional yang telah ditetapkan, di mana menjaga komunikasi dan kerjasama antar karyawan, serta melakukan pengawasan melalui sistem manajemen dan percepatan yang terstruktur. Lalu yang terakhir, bagaimana bisa membayarkan usaha sebagai operasional bukan di masa mendatang.
Untuk usaha ini masih tergolong layak karena saat ini dimiliki laba bersih yang cukup tinggi, di mana profit margin sebesar 43,44%. Dan penjualan yang jauh di atas efektivitas IDP. Namun untuk biaya operasional kesulitan, perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya atau diferensiasi harga dan ancaman tetap terjaga. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok makan nanti. Yang pertama yaitu mengapa konsumen harus memilih dawet jahe dibandingkan dengan harga lain yang sudah lebih dikenal luas. Konsumen dapat memilih dawet jahe karena memiliki keunggulan berupa penggunaan bahan alam berkualitas seperti jahe merah, gula aren, madu, gaya kencur, lalu proses peracilan langsung yang memberikan kesan segar dan otentik, serta konsep unik yang memadukan nuansa tradisional dengan tampilan modern. Selain itu, produk dawet jahe juga telah memiliki sertifikat halal dan hasil di laboratorium sehingga kualitas dan kemasannya lebih terjamin. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan yang diterima? Jawabannya, perusahaan mengukur kepuasan pelanggan melalui respon konsumen terhadap pelayanan, kualitas produk, dan tingkat kunjungan pelanggan ke outlet. Keluhan pelanggan ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Serta kalau misalkan ada keluhan, orang tua itu mendengarkan lalu dievaluasi. Serta menjaga standar SOP agar kualitas produk dan layanan tetap konsisten. Lalu yang ketiga itu bagaimana strategi dawet jahe untuk menarik konsumen muda yang cenderung lebih menyukai minuman kekinian daripada minuman herbal. Strategi yang dilakukan oleh dawet jahe ini yaitu menggabungkan konsep minuman herbal tradisional dengan tampilan yang modern, menyediakan kemasan yang estetik dan menarik, terus memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, promosi, serta menghadiri berbagai varian menu yang banyak atau yang bervariasi. Lalu dengan selera generasi muda, dengan cara ini minuman herbal dapat terlihat lebih ramah dan menarik bagi konsumen. Terima kasih.